Hai guys, perkenalin nama saya Rohaiti dari Universitas Muhammadiyah Kota Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi 2019. Perkenalkan, nama saya Karinda Fitri dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi tahun 2019. Kali ini saya mau bahas tentang pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Check it out! Bahasan yang pertama mengenai akuntansi dan laporan keuangan. Menurut APB Statement Nomor 4 Tahun 1970 yang berjudul Basic Concept and Accounting Principles Underlying Financial Statement of Business Enterprise, akuntansi adalah sebuah aktivitas jasa di mana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, dalam membuat pilihan di antara berbagai alternatif yang ada. Ada banyak pihak yang memberikan pandangan secara berbeda mengenai akuntansi, yaitu akuntansi sebagai suatu ideologi, bahasa, catatan historis, realita ekonomi, sistem informasi, komoditas, pertanggungjawaban, dan teknologi. Kalau tadi kita berbicara mengenai sifat dan pengertian akuntansi, maka sekarang kita akan membahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 1 menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya kita bahas urutan laporan keuangan berdasarkan proses penyajiannya. Yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement, merupakan laporan yang sistematis tentang pendapatan dan beban perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Nah, laporan laba rugi ini akhirnya memuat informasi mengenai hasil usaha perusahaan, yaitu laba atau rugi bersih yang merupakan hasil dari pendapatan dikurangi beban. Lalu yang kedua adalah laporan modal pemilik atau Statement of Owner Equity, adalah sebuah laporan yang menyajikan ikhtiar perubahan dalam modal pemilik suatu perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Modal pemilik akan bertambah dengan adanya investasi atau setoran modal dan laba bersih. Sebaliknya, modal pemilik akan berkurang dengan adanya prive atau penarikan atau pengambilan uang tunai untuk kepentingan pribadi pemilik dan rugi bersih. Lalu selanjutnya yang ketiga ada neraca atau balance sheet. Apa sih neraca? Neraca yaitu sebuah laporan yang sistematis tentang posisi aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan per tanggal tertentu. Nah, tujuan neraca ini adalah untuk menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan. Yang keempat adalah laporan arus kas atau Statement of Cash Flow, adalah sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari masing-masing aktivitas, mulai dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, sampai pada aktivitas pendanaan atau pembiayaan untuk satu periode tertentu. Nah, yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan, yaitu merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya. Pembahasan yang kedua yaitu tentang para pengguna informasi akuntansi. Para pengguna informasi akuntansi ini kita akan bahas ada dua, yaitu ada internal user yang terdiri dari direktur dan manajemen keuangan. Yang kedua ada direktur operasional dan manajemen pemasaran. Yang ketiga ada manajer dan supervisor produksi. Selanjutnya ada external user, yaitu terdiri dari investor, kreditor, pemerintah, badan pengawas pasar modal, ekonom, praktisi, dan analis. Pembahasan yang ketiga mengenai organisasi pembentuk standar akuntansi di Amerika. Standar akuntansi mencakup konvensi, peraturan, dan prosedur yang telah disusun dan disahkan oleh sebuah lembaga resmi atau badan pembentuk standar pada saat tertentu. Standar akuntansi ini akan secara terus-menerus berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman, dunia usaha, dan kemajuan teknologi. Ada 4 organisasi yang memiliki pengaruh besar dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di Amerika.
Yang pertama ada Securities and Exchange Commission, dan yang kedua ada American Institute of Certified Public Accountants, dan yang ketiga ada Financial Accounting Standard Board, dan yang keempat ada Governmental Accounting Standard Board. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. GAAP bersumber dari beberapa ketetapan yang dikeluarkan oleh berbagai organisasi pembentuk standar akuntansi di Amerika, yaitu FASB, ATA, ICPA, dan ESC. Ketetapan yang dikeluarkan oleh masing-masing organisasi tersebut memiliki tingkat kewenangan atau otoritas yang berbeda, mulai dari ketetapan yang memiliki otoritas yang tertinggi sampai dengan ketetapan yang memiliki otoritas yang terendah. Hierarki ini mengelompokkan sumber utama GAAP ke dalam beberapa kategori sebagai berikut, berdasarkan urutan mulai dari ketetapan yang paling berwenang sampai dengan ketetapan yang paling kurang berwenang. A. Standar dan interpretasi FASB, opini APB, dan buletin riset akuntansi ICPA. B. Buletin teknis FASB, pedoman audit dan akuntansi industri ICPA, dan Statement of Position ICPA. C. Konsensus EITF FASB dan buletin praktik ICPA. D. Interpretasi akuntansi ICPA, pedoman implementasi FASB, atau pertanyaan dan jawaban dan praktik-praktik yang dipakai secara luas dalam industri. Standar akuntansi internasional. Sejalan dengan era globalisasi dan perkembangan dunia usaha serta semakin terintegrasinya pergerakan dan pasar keuangan dunia, maka dirasakan sangat perlu adanya suatu standar global. Saat ini, ada 2 standar akuntansi keuangan yang diterima untuk digunakan secara internasional, yaitu GAAP Amerika, seperti yang telah dibahas di atas, dan Standar Pelaporan Keuangan Internasional Financial Reporting Standard atau IFRS yang berdiri pada tahun 1973 yang diterbitkan oleh IASB. Standar akuntansi di beberapa negara. Proses penetapan suatu standar akuntansi berbeda-beda dalam berbagai negara. Untuk Amerika Serikat dan Inggris, di mana kedua negara ini memiliki kesamaan dalam 1. Tradisi hukum, 2. Paham kapitalisme, 3. Berpendidikan tinggi, 4. Angkatan kerja profesional, 5. Perusahaan-perusahaan yang besar yang mendapatkan pendanaan dari pasar saham, dan 6. Adanya kepercayaan atas tanggung jawab manajemen untuk melaporkan akuntabilitas mereka kepada pemilik. Sekian materi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.